Cara marketing F&B di sosmed. Nah, ini sebenarnya ya, itu hal yang perlu kamu pelajari sebelum kamu bisnis F&B. Karena percuma ya, kamu bisa bikin makanannya atau create minumannya, tapi nggak bisa memasarkan gitu ya. Dan kamu perlu tahu basicnya ya. Ini cara marketing, langsung aja deh ya. Jadi pertama adalah visual yang bikin ngiler. Ini sangat-sangat basic banget ya. Kenapa? Karena kamu bisa tahu ya, customer journey dari F&B ya itu kan orang tertarik terus beli gitu ya. Tertarik kemudian menjadwalkan atau beli gitu ya. Tertarik ini bisa lewat video, gambar, atau lewat dikasih tahu temen ya secara teks gitu ya. Tapi memang visual ya yang sangat-sangat menggugah gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa ada beberapa opsi ya, lewat video ya, atau lewat gambar ya. Nah, lewat gambar atau video di sini ya, itu memang nggak ngasal ya. Jadi kita kayak cepret gitu ya, tapi benar-benar dibuat proper pencahayaannya ya, lighting sama cahaya sama aja ya. Kemudian dari segi angle-nya ya, kemudian platingnya ya, bagaimana menaruh ininya makanan-makanannya itu disiapkan dengan proper ya. Nih proper, oke. Nah, yang kedua adalah nih namanya promo communication. Wah, apalagi tuh? Intinya ya, sosmed kita itu mengkomunikasikan promo-promonya ya. Karena gini, oke, mungkin ngiler gitu ya, tapi ya sudah gitu ya, kayak wah gitu. Terus udah kayak nggak ada trigger lebih, pengen doang gitu ya. Mungkin dia ngajak temennya dulu gitu ya, tapi temennya kayak ya nanti gitu ya. Tapi begitu kamu kasih tahu promo ya, dia ngajak temennya dan dia kasih tahu bahwa ada promo, mungkin langsung gas. Yaudah gas yuk besok, atau mungkin 2 hari lagi gitu ya. Jadi nggak nunggu seminggu atau 2 minggu ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Di sini promonya macam-macam, beli satu dapat satu, atau mungkin diskon 20% ya, atau cashback ya. Promo-promo yang kamu punya gitu ya, kamu bisa komunikasikan di sosmed. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini KOL ya. Kamu collab dengan KOL. Nah, collab ini macam-macam ya, bisa bentuknya endorse ya, bentuknya mungkin review ya, mungkin lebih ke harness review, atau mungkin lebih ke ambassador gitu ya, atau mungkin kayak sistem barter gitu ya. Nah, ini macam-macam nih ya. Jadi KOL untuk apa? Untuk gain exposure ya, gain exposure. Ini penting karena apa ya, kita tahu ya, segitiga sosmed ya, segitiga sosmed itu ada owned media, ada paid media, ada earned media. Kebanyakan bisnis F&B itu terlalu earned media ya. Ayo review gitu ya, tapi pengen itu berjalan secara organik ya, jadi kayak dilepas gitu ya. Makanya penting juga kita mengarahkan paid media ya, yaitu adalah dengan ini endorse ya. Memang perlu budget sih, tapi bagaimana kita mengalokasikan budget tersebut ya, supaya lebih terarah gitu ya. Jadi lebih punya return gitu ya, yang lebih lebih valid gitu. Nah, yang keempat adalah targeted ads ya. Targeted ads ini apa? Nah, kalau kita tahu targeted ads ya, di sini ada misalkan kita di sini gitu ya. Nah, targeted ads kita bisa ada kayak radarnya gitu lah ya, berdasarkan radius ya. Radius 4 km, 5 km, jadi kita baru lewat sekitar orang nerima itu gitu ya. Buat kamu yang misalkan di daerah, kalau di Bandung itu ada namanya daerah Dago gitu. Kemudian ada orang lewat Dago, muncul gitu ya, Dago silahkan makan sini nih satenya. Nah, atau radiusnya lebih gede lagi, tapi radiusnya masih sekitar Bandung. Jadi orang di Bandung tertarik untuk pergi ke daerah namanya Dago gitu ya. Jadi targeted ads itu fungsinya seperti itu ya. Jadi kita bisa targetin itu ya. Gunakan, ada ya namanya meta ads ya. Kamu bisa cek aja ya. Nah, di sini kita lebih ke mengarahkan seperti strateginya ya. Kalau teknisnya udah banyak ya yang membahas bagaimana meta ads ini digunakan dengan radius kayak gitu ya. Jadi kita review lagi, pertama visual bikin ngiler, lalu ada promo communication, lalu ada collab KOL, sampai targeted ads ya. Dan untuk itu lebih ke tips-tips kayak highlight-nya gitu. Tapi kalau step by step secara detail, kamu bisa pelajari di Sosmed Strategy Masterclass ya. Di situ diajari step by step gimana sih membuat dan menyusun strategi sosmed. Dan itu formatnya rekaman, jadi benar-benar fleksibel untuk belajarnya ya. Dan itu diajari dari awal, dari 0 sampai akhir ya, dari A sampai Z, dari awal sampai siap dieksekusi ya. Selengkapnya untuk kurikulum kamu bisa cek-cek dulu aja
di bio. Oke, dan untuk video-video selanjutnya kamu ingin request apa lagi nih? Ya, sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.